Yuk, oke. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, asatidzah pembina dan pengurus Darul Fit Indonesia, perwakilan Madinah Foundation, serta para tokoh masyarakat Dusun Muni dan Dusun Ngabean. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wali santri kaderisasi pengasuh muda profesional, serta kakak-kakak dari KPM Pro dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majlis ini dalam acara khutbah iftitah kaderisasi pengasuh muda profesional dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Selanjutnya, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pengenalan asatidzah dan sivitas Darul Fit Indonesia, serta pengenalan visi misi dari program-program Darul Fit Indonesia. Yang keempat, untayan nasihat dari pembina Darul Fit Indonesia. Yang kelima, penutup. Dan yang keenam, ramah tamah. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Akhinal Karim Ismail, santri Darul Fit Indonesia. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira wa anna alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain famahawna وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan Al-Quran yang telah dibacakan oleh Akh Ismail. Semoga dengan bacaan Al-Quran tersebut dapat mengingatkan kita dan menambah berkah,
serta rahmat bagi kita semua. Amin. Acara yang ketiga yaitu pengenalan asatidzah dan sivitas Darufit Indonesia serta pemaparan program-program Darufit Indonesia oleh Direktur Darufit Indonesia kepada Ustadz Faryadi Suherman. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kepada para hadirin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, saya selaku Direktur Darufit Indonesia mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran antum semua dalam acara iftitah KPM Pro, ya, kaderisasi pengasuh muda profesional. Yang ini insya Allah program ini kami akan gulirkan setiap tahun dan bebas biaya, jadi gratis. Di KPM Pro ini nanti akan bertempat di Dusun Ngabean Senden, ya, mungkin para peserta sudah sana, dan insya Allah nanti akan bersama dengan SMP Tahfidzul Quran IDN yang dikelola oleh IDN Jonggol, jadi sekolah pesantren IT di Jonggol sana, yang membuka program SMP Tahfidz yang berjalan sudah tahun ke-3. Jadi di sini ada pengampunya Ustadz Hussein, begitu. Berkaitan dengan apa yang ada di sini, kegiatan yang ada, maka saya akan sedikit mengulas untuk wawasan para hadirin semua, sehingga bisa nantinya diharapkan memahami dan bisa berbagi kepada handetolan masyarakat tentang program kami ini. Jadi sebelum KPM Pro ini kami buka 3 tahun yang lalu, 2020, kami membuka satu program yang kami namakan adalah program kaderisasi Hafizoh usia dini Darufit Putri, gitu ya. Jadi Darufit Putri 2020 bulan Juni. Kenapa kami buka program ini? Karena kami melihat dalam program pendidikan nasional, bahkan di pesantren-pesantren yang ada, itu masih jarang sekali yang membuka program sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita, para ulama-ulama kita, yang ketika mereka berusia 10 tahun kurang atau lebih sedikit, mereka sudah hafal kitabullah. Jadi pertama yang mereka pelajari setelah adab dan akhlak, tentunya dari, biasanya kalau zaman dulu dari ibunya, dari para gurunya, maka yang selanjutnya adalah Al-Quran menjadi prioritas. Di Indonesia, pesantren-pesantren modern rata-rata membuka program tahfidzul Quran itu usia lulus SD, begitu. Sehingga ada hal yang terlewat dari masa-masa di
pendidikan mereka selama sebelum masuk pesantren, yaitu adalah masa di mana di situ anak-anak sedang dalam kategori usia emas, begitu. Nah, ini kalau di tempat kita di Jawa, di Indonesia secara umum sangat jarang program yang menempatkan Al-Quran sebagai materi pokok pada usia-usia awal mereka. Jadi usia 6 atau 7 tahun sampai 10 tahun mereka kita ajari hal berkaitan dengan tahfidzul Quran. Tambahannya apa? Adalah calistung, baca, tulis, hitung. Itu standar untuk kelas 1 sampai kelas 3. Nah, karena program ini adalah program yang sifatnya uji coba, dan tentunya kami berharap program ini berjalan terus dan berkembang, kami mengaitkan ini dengan keutamaan ngopeni anak yatim, begitu. Kita tahu di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan di sana keutamaan kita memberi makan mereka, mengasuh mereka, memuliakan mereka, dan seterusnya. Yang juga terjadi di sekitar kita, istilah ngopeni anak yatim ini menjadi judulnya adalah panti asuhan, begitu ya. Yang di situ kita tahu panti asuhan ini kurang concern berkaitan dengan pendidikan Al-Quran, lebih kepada bagaimana memberikan mereka pengasuhan yang secara umum diopeni, tapi tidak spesifik kepada keilmuan tertentu, tentunya yang berkaitan dengan bagaimana kita andil dalam menyebarluaskan Islam di masyarakat. Maka program pertama kami di The Rufid ini adalah program kaderisasi tahfidzul Quran, hafidhoh, usia dini. Fokusnya adalah di awal yatim, kemudian duafa, kemudian kader yang nantinya akan berkiprah. Tentunya formatnya adalah dari konsep-konsep kurikulum yang kami kembangkan, begitu. Jadi ini program pertama, dan alhamdulillah ini masuk tahun keempat. Uji coba awal di The Rufid Putri itu ada yang 1,5 tahun masuk di kelas 4 atau kelas 5, itu sudah bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Ada yang 2 tahun menyelesaikan hafalan 30 juz. Ada yang 3 tahun menyelesaikan hafalan 30 juz. Nah, tadi di awal prioritas adalah yatim. Kemudian kami bergeser ke duafa. Kenapa? Karena ternyata mencari yatim yang di bawah 10 tahun itu tidak mudah, begitu. Jadi kita survei, kita sebarluaskan informasi, nanti ada yang daftar, ibunya sudah ridho, anaknya sudah seneng, baik sing enggak ridho, gitu. Kenapa? Karena persepsi masyarakat pada umumnya pesantren yang mengelola anak yatim itu mungkin kurang secara masih mensosialisasikan program-program mereka, sehingga dipersepsikan namanya ngopeni anak yatim itu cuma memberi makan. Padahal kalau kita tahu di keluarga manapun yang di situ ada yatim, insya Allah mereka sangat mampu hanya untuk memberi makan mereka.
tapi yang terlewat adalah bagaimana mendidik mereka, mengasuh mereka menjadi nantinya insan yang berguna bagi agama, bagi masyarakat. Dimana ketika masa tumbuhnya, kalau anak yatim ini tentunya tidak didampingi oleh bapaknya karena sudah meninggal. Karena sulit nyari yatim, kita uji coba awal dapat 1, 2, 3, maka sepakat tambah kuota duafa. Duafa juga sama, sing rela anaknya diambil, diasuh sepenuhnya oleh kami, itu juga tidak banyak di awal-awal ya. Maka kami tambahi dengan kader. Kader itu berarti dari anak-anak kami sendiri. Jadi ini bahasanya tadi uji coba. Kok anak sendiri sekolah di tempat lain, yang dibuat uji coba adalah anak-anak, bukan anak kita sendiri. Wah, ini berarti orang bisa berpikir programnya tenanan pura iki gitu kan. Maka yang pertama menjadi kelinci percobaan adalah anak-anak kami sendiri begitu. Dan alhamdulillah ini tahun keempat, ternyata masyarakat sudah bisa mengakses program kami yang berjalan itu melalui YouTube, Instagram, dan Facebook. Ada juga gedok tular dari para emak-emak biasanya. Dan alhamdulillah dengan itu maka ternyata sampai hari ini banyak sekali permintaan untuk mereka bisa menitipkan anak-anak mereka untuk dididik sebagaimana program yang kami terapkan. Program ini sudah tahun keempat, tapi kami masih katakan ini adalah program uji coba. Kenapa? Karena masih harus dilakukan banyak sekali penyempurnaan supaya bisa benar-benar layak untuk diadopsi di banyak tempat begitu. Alhamdulillah dengan berjalannya itu maka tadi selain banyak orang tua yang ingin menitipkan anaknya ke Darul Fit Indonesia, ada beberapa yang muhsinin yang merapat, orang yang dia perhatian kepada Islam dan kaum muslimin, perhatian kepada pendidikan Islam, pendidikan yang berbasis Al-Quran, pendidikan yang berbasis adab dan akhlak. Ketika melihat anak-anak sekarang, anak-anak usia SD sekarang ini, adab dan akhlaknya turun drastis kalau dibandingkan dengan generasi bapak-bapaknya dulu. Dan ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena ini masuk juga pada grand design perusakan moral-moral anak bangsa, terkhusus di Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Maka masuklah pendidikan-pendidikan yang tidak sejalan dengan Islam itu melalui gadget, melalui HP. Kemudian qadarullah COVID-19 ya, yang masih dalam perdebatan, itu by design, didesain oleh sekelompok organisasi atau sekelompok orang yang punya kekuatan memberikan pengaruh secara global, atau itu kecelakaan. Tapi apapun itu sangat mendorong kepada seluruh orang tua untuk akhirnya yang tadinya nggak ridho anak kecil mainan HP, akhirnya mau tidak mau harus belikan HP kepada anaknya. Untuk apa alasannya? Belajar online. Belajar online ini yang seneng anak-anaknya. Kenapa? Karena belajarnya setengah jam, mainannya berjam-jam. Sing mumet bapak nih, mbok nih. Kenapa? Karena satu sisi anak
diberikan pendidikan, tapi sisi lain efek negatifnya mendominasi. Yang efek yang positif tapi memberatkan orang tua diantaranya apa? Orang tua jadi ikut mikir. Karena apa? Materi-materi itu kadang anak juga nggak paham. Maka berkaitan dengan grand design ini, banyak sekali anak-anak kita yang adab akhlaknya menurun. Ya wajar saja, karena gurunya adalah HP gitu. Kan banyak coba ditemui yang sepuh-sepuh ketemu anak-anak kecil sekarang jalan aja sambil lihat HP. Yang naik motor saja, apalagi yang putri biasanya itu malahan sambil eksis, naik motor, jalan kaki sambil eksis dan seterusnya. Tidak ada di situ ilmu yang bermanfaat kecuali sangat-sangat sedikit. Maka program kami di The Rufid Indonesia, program awal tadi adalah satu terobosan untuk menjawab penurunan moralitas anak bangsa kita. Walaupun dari sesuatu yang kecil, tapi kami ingin nanti kalau Allah mudahkan untuk berkembang, maka program ini akan banyak diminati. Dan alhamdulillah tadi beberapa muslimin sudah merapat dan menawarkan untuk membuatkan tempat untuk di situ dilaksanakan kegiatan kaderisasi hafidho usyadini tadi. Sehingga ini menjadi sinyal-sinyal yang kami maknai sebagai alamat kemudahan yang Allah berikan kepada kami sebagai pengelola di The Rufid Indonesia. Kemudian beberapa komunitas juga tertarik untuk mengadopsi program-program kami ini. Ada dari sekolah MI, ada dari yayasan di luar kota, dan seterusnya. Ketika mereka hanya melihat dari YouTube yang ada, kemudian berkomunikasi intens dengan kami. Maka dengan itulah semangat kami di The Rufid Indonesia ini, terutama para asatidahnya, para kontributornya, para relawannya, bersemangat untuk menjawab, merespon tantangan tadi, harapan-harapan dari para donatur yang concern kepada dunia pendidikan Islam, harapan-harapan dari para aktivis Muslim yang concern kepada pendidikan Islam, dengan membuat satu program yang kami namakan dengan kaderisasi pengasuh muda profesional. Untuk apa? Untuk membackup kegiatan yang berjalan. Untuk apa? Untuk mempercepat kita mencetak kader-kader yang nantinya diprospek untuk menjadi pengasuh di lembaga-lembaga The Rufid yang ada di beberapa tempat gitu. Sekarang The Rufid beroperasi di 2 tempat yang aktif, satu di Mertoyudan juga, di Dusun Banyakan, itu khusus untuk putri. Kemudian di sini ini untuk putra, dan sekarang sedang proses pembangunan di lereng Merapi, itu nanti insya Allah juga untuk program dari The Rufid kapasitas 100 orang. Kemudian di Bogor juga sudah ada yang merequest untuk diadakan program The Rufid, dan sekarang sedang renovasi tempat. Kemudian juga yang sedang dalam proses negosiasi, mereka merapat kepada kami juga dari Bandung,
ada satu yayasan di Sumedang yang ingin juga konsep-konsep kami diterapkan di sana, dan kami terlibat aktif di sana dan seterusnya. Maka sangat penting program KPM Pro ini bagi kami dan bagi perkembangan program-program kami ke depan. Jadi berawal dari kesederhanaan yang ada, yang kita rasakan sekarang ini, dari calon-calon santri KPM Pro dengan rentang usia yang agak berbeda ya. Ada yang lulus SMP, ada yang sudah lulus SMA. Insya Allah nanti akan kita lahirkan pejuang-pejuang muda yang akan berkiprah di dunia pendidikan dan dakwah, yang sudah tentunya kita bekali dengan berbagai macam bidang keilmuan yang dibutuhkan dalam dunia kepengasuhan gitu. Kalau secara garis besarnya, secara globalnya, itu juga untuk mendukung visi kami yang utama. Jadi kita di Darul Hufidz Indonesia itu ada punya dua visi besar ya. Yang pertama adalah memuliakan anak yatim ya, diingat-ingat ya. Diingat-ingat untuk apa? Untuk kita saling mengingatkan bahwa memuliakan anak yatim itu menjadi agenda utama di Darul Hufidz Indonesia. Yang kedua, Darul Hufidz Indonesia menjadi lembaga akselerator kiprah pemuda muslim kita untuk bisa segera berkiprah dalam dunia dakwah dan pendidikan, tentunya dengan konsep-konsep yang kekinian, konsep-konsep yang menguatkan warisan-warisan ulama-ulama terdahulu, tapi dikolaborasikan dengan metode-metode yang kekinian. Sehingga untuk perkembangan program-program Darul Hufidz ke depan bisa dipikul bersama. Sekarang ini kita lihat tadi yang jadi MC, yang jadi koriknya, yang istilah IO-nya ini adalah anak-anak kita dari Darul Hufidz Indonesia. Mereka baru setahun diterapkan kurikulum terbaru dari Darul Hufidz Putra. Jadi mereka sudah tahun ketiga sebenarnya, sebagian dari mereka, tapi separuhnya baru masuk di awal-awal tahun ini. Kita sudah bisa merasakan banyak manfaat yang mereka dapat selama beberapa bulan terakhir berkaitan dengan kita menerapkan revisi kurikulum terbaru dari Darul Hufidz Putra. Jadi maka ini tadi Anda sampaikan bahwa ini adalah masih uji coba untuk tahun keempat gitu. Jadi itu sekilas ya berkaitan dengan Darul Hufidz Indonesia. Ada dua program yang kami usung. Kemudian untuk program-program pengembangan yang lainnya kami sedang godok juga, kami sedang garap. Tapi intinya adalah kita ingin berkontribusi dalam membentengi generasi muda kita, generasi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh negatif perkembangan peradaban yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau cita-cita yang besar itu adalah mewarnai peradaban gitu ya. Jadi peradaban yang kita lihat semakin sekuler, semakin terpuruk. Kemudian kita lihat sesama muslim saja kontok-kontokan hanya karena beda fikihnya misalnya. Maka anak-anak kita ini kita siapkan untuk menjawab problematika itu, sehingga mereka bisa menjadi penyejuk di masyarakat. Maka ini menjadi gawe besar Darul Hufidz Indonesia yang dalam 3 tahun terakhir ini alhamdulillah ternyata
mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat, sehingga ini menambah semangat kami untuk terus berkembang. Dari sebuah rumah kecil ya di Banyakan sana, di dekat Artos sana, rumah kecil ukuran hanya berapa itu, luas tanahnya 150 meter persegi, 2 lantai, tapi lantai atasnya aja separuh gitu ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah punya, diamanai tanah wakaf bangunan. Kalau di sini ini berarti luasnya hampir setengah hektar. Kalau ditambah taman ini tambah sekitar 2000-an meter ya. Kemudian kita juga sudah bisa membebaskan tanah wakaf. Jadi tanah atas partisipasi para kontributor Darufit Indonesia yang baru lahir 3 tahun yang lalu ini, seluas sekitar 6.000 meter di mana ya, di arah dari Belapak, dari tempat KPM Pro ini Gundang. Itu yang insya Allah juga dalam waktu dekat kami proses untuk kita jadikan satu pesantren yang di situ diasuh para aitam, dan juga program lain yang untuk lebih cepat mendorong kaderisasi pemuda-pemuda untuk cepat berkiprah di masyarakat begitu. Kemudian tadi naik lagi di lereng Merapi, insya Allah 2024 sudah operasional. Itu juga sama, tempat kita nanti menggodok kaderisasi anak-anak yatim, duafa, usia dini untuk penghafal Quran. Sebelum mereka kita berikan materi-materi yang lain begitu. Kemudian tadi ada pengenalan para asatidah. Asatidah kami cukup banyak ya, qadarullah, yang hadir ini yang memang dekat bisa merapat ke sini, mungkin dari sebelah paling kanan yang baru hadir, ahlan wasalan, beliau Pak Hari ya, Pak Haryadi. Beliau adalah kepala rumah tangganya pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan, tapi terlibat juga dalam pendirian Darufit Indonesia, dan sekarang menjadi pengawas dan menjadi relawan di Darufit Indonesia. Ini alhamdulillah bisa hadir karena di Al-Lu'lu' wal Marjan sedang libur ya Ustaz ya. Nah, ini beliau Pak Hari. Kemudian bergeser ke sebelahnya itu Mas Bujang ya, karena masih bujang, Mas Febri namanya. Beliau dari Magelang, dari perumahan sebelah tempat ini. Baru saja bergabung berapa bulan Mas Febri? Mau jalan 2 bulan. Beliau lulusan Visipol Untidar, tapi kesasar ke sini ya Mas Febri ya, karena tertarik untuk ikut berkontribusi dalam pendidikan dan dakwah sesuai dengan konsepnya Darufit Indonesia. Kemudian bergeser di sebelah Pak RT Ngabean adalah Ustadz Erwin ya. Ustadz Erwin ini perintis di Darufit Putra waktu markasnya masih sekarang yang menjadi markas KPM Pro. Mungkin sudah kenal baik dengan Pak RT nggih? Masya Allah. Beliau dari Kalimantan, kemudian pulang kampung ke Pemalang, sekaligus bergabung dengan kita di Darufit Indonesia. Sama, punya visi dan misi yang sama. Beliau sekarang menjadi pengasuh di Darufit Putra. Kemudian sebelahnya lagi yang jaketnya ada logonya Darufit gitu ya. Masya Allah, beliau adalah Ustadz Mutasim Billah ya, beliau pengasuh di Darufit Putra sekaligus mudirnya ya. Kalau istilah di pesantren mudir, kalau istilah di sekolah umum ya kepala sekolah. Jadi beliau koordinator dari para pengasuh yang ada di Darufit Putra. Beliau tadinya dari mudir di Bina Madani Putri, kemudian berpindah jadi mudir di Yaumi,
Tapi ternyata jadi mudir itu nggak selalu enak ya Ustaz ya. Enakan jadi pengasuh. Jadi beliau bergabung karena memang kami tim memberikan tantangan kepada beliau, tertarik tidak dalam pengasuhan yang sifatnya rintisan untuk tadi mewarnai peradaban, karena sama-sama punya mindset yang sama, punya analisis yang mirip-mirip berkaitan perkembangan anak, maka beliau merelakan untuk bergabung dengan kami di sini begitu. Kemudian lagi sebelahnya di belakang kamera juga yaitu Ustadz Faisal. Beliau bersama saya sudah cukup lama, sejak 2012. Kemudian membidani multimedia Al-Furqon. Kemudian sekarang beliau menjadi Kepala Departemen Multimedianya Darufit Indonesia itu. Jadi beliau memang sudah lama dengan kami. Jadi pendirian Darufit Indonesia juga melibatkan beliau juga, karena sudah sejak awal dari YouTube pertama yang dirilis itu karya Ustadz Faisal ini. Jadi anak ingat kenapa? Karena YouTube pertama yang diupload 3 tahun yang lalu, kita sempat naik bahasa Jawanya berambang, karena itu hasil pertama dari Darufit Indonesia berkaitan dengan program kita mulai dikenalkan di masyarakat itu 2020. Kemudian di belakang beliau itu ada Mas Faiz, karena waktu banyak nganggurnya dan ingin berkiprah memberikan kontribusi di dunia pendidikan, maka bergabung dengan kami di sini. Baru berapa bulan Mas Faiz? Ya? Oh 1 bulan, baru 1 bulan beliau. Baru saja ya, langsung membackup KPM Pro bersama Ustadz Asep. Kemudian sebelahnya lagi beliau adalah Ustadz Argo, namanya Ustadz Argo, IO nya acara ini kayaknya ya Ustadz ya. Beliau adalah pengasuh di Darufit Putra. Jadi Darufit Putra sekarang ada 10 anak, tapi insya Allah bulan ini datang 15 anak lagi. Jadi bulan ini kita ada anak-anak asuh baru sekitar 15 anak untuk bergabung mengikuti program kami. Jadi Ustadz Argo ini bagian kurikulum beliau, dan bagian apa Ustadz? Menu-menu dapur ya. Jadi dapur sudah ada bagiannya, tapi beliau tidak mau lepas dari dapur karena punya pengalaman dunia kuliner. Ustadz Argo ini pengalamannya sebelumnya adalah menjadi pengasuh di IDN Bantul Ustadz ya. Di IDN Bantul selama berapa tahun Ustadz? 1 tahun ya. Kemudian sebelumnya kesantrian di Ma'had Imam Syafi'i Brebes Ustadz ya, di Brebes. Alhamdulillah kecantol dengan Darufit Indonesia, dan kayaknya sudah nggak ada pilihan lagi saya. Tambatan terakhir. Kenapa ya? Karena memang program ini istilahnya kalau di kalangan para asatidah yang concern di bidang pendidikan, maka program Darufit ini cukup menggelitik untuk diaplikasikan, sehingga butuh dukungan dari para asatidah yang punya pengalaman. Kemudian sebelahnya itu namanya Mas Rian, yang badannya paling kecil di sini ya. Beliau adalah Kepala Departemen Pembangunan di Darufit ini. Jadi kami alhamdulillah dari pendirian sampai sekarang masih terus Allah berikan kesempatan untuk terus mengembangkan infrastruktur gitu ya. Setiap bulan kami walaupun kecil-kecilan ada sekitar 18 tukang yang terus berkarya. Mereka membuat desain mengimplementasikan desain yang kami buat untuk markas. Jadi ini kita namakan sebagai Quran Learning Center pertama di Darufit Indonesia, tempat ini. Jadi beliau yang membidangi itu, yang juga sebenarnya kalau di kepengurusan beliau ada bendahara, tapi kita skip dulu bendaharanya, kita khususkan untuk mengelola pembangunan di Darufit Indonesia.
Pembangunan sudah berjalan sejak tahun berapa, Mas Rian? 2021. Jadi alhamdulillah sejak 2021 sampai sekarang, atas izin Allah, atas dukungan dari para donatur, dari masyarakat yang simpati terhadap program ini, kita terus membangun. 18 tukang itu alhamdulillah tidak pernah libur, kecuali libur libur Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya. Jadi alhamdulillah masih terus membangun. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada Ustadz Asep, ya. Ustadz Asep ini yang menjadi pengasuh di di KPM Pro, ya. Ini anak-anak ini sama mas-mas, ya. Mas-mas ini harus kenal sama, sudah kenal ya? Sudah kenal ya sama Ustadz Asep. Beliau bersama saya juga sudah lama, sudah tahun berapa ya? Lupa tahun sebelum 2010. Beliau terlibat di banyak hal, di banyak bidang di Al-Furqan, bidang proyek, kemudian bidang wirausaha. Terakhir beliau di wirausaha, kemudian bersama-sama dengan kami ikut merintis Darufit Putri dulu. Kemudian yang sebelahnya lagi Ustadz Azam. Ustadz Azam ini dari Palembang, Ustadz, ya. Kalau tadi Ustadz Asep dari Wonosobo. Ustadz Azam berapa bulan, Ustadz? 1,5 bulan, jadi baru beliau. Karena memang kita prospek yang baru-baru ini untuk membackup kegiatan di program kami yang di Rufit Putra maupun di KPM Pro. Jadi beliau dari Mahat Ali, kemudian pengalaman sebelumnya banyak di Palembang, di lembaga pendidikan juga, Dapodik, ya. Operator Dapodik di mana? Dikbud Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi orang jauh ini. Kemudian depannya ada Mas Zaka, ya. Mas Zaka, baju putih, baju hitam, karena kepincut dengan dunia anak-anak, bergabung dengan Darufit Indonesia. Baru berapa bulan, Mas Zaka? 1 bulan, jadi banyak yang baru di sini. 1 bulan, ya. Beliau sekarang pegang admin di Darufit Indonesia. Kemudian juga menjadi asisten pengasuh di Darufit Indonesia. Jadi asisten pengasuh itu tugasnya kalau anak-anak bermain ditemani, kalau anak-anak berenang ikut berenang, kalau anak-anak futsal ikut futsal. Itu ya, Ustaz, ya? Nah, gitu. Kemudian belakangnya beliau adalah Ustadz Mukhtar Arifin. Beliau adalah salah satu dari pembina bidang syariat. Saat ini beliau sedang menyelesaikan doktoral di Universitas Muhammadiyah Solo, Surakarta. Kemudian sebelahnya lagi Ustadz Nur Hamid. Nah, ini beliau juga kami sering manggilnya Pak Kiai karena yang paling sepuh di sini, Ustadz Nur Hamid, ya. Beliau dari Al-Furqan Gresik, kemudian berkiprah dakwah di Magelang ini bersama juga dengan Ustadz Mukhtar dan yang lain, sudah sejak belum adanya lembaga Al-Furqan. Kemudian alhamdulillah ikut membantu perintisan juga, dan mulai bulan ini fokus membackup program-program di Darufit Indonesia. Kemudian saya sendiri, nama saya panggilannya Ari, ya. Kemudian sering dipanggil Pak Ari atau Ustadz Ari. Saya adalah kalau di Darufit ini pendiri dari Darufit Indonesia, kemudian sekaligus sebagai ketua. Kenapa sebagai ketua? Karena biasanya pendiri itu kan sebagai pembina, tapi karena hajat kepada pengembangan, maka untuk tahap awal sampai nanti waktu yang ditentukan masih mengampu sebagai ketua. Nah, itu diantara para asatidzah kita
Kebetulan ini yang dari Darufit Putri tidak bisa hadir ya, karena di sana ada kegiatan, sehingga mencukupkan dari yang dekat-dekat di sini begitu. Nah, itu yang sekilas ya tentang para asatidzah kita. Kemudian dari peserta KPM Pro, para mas-mas baru buka KPM Pro tahun ini, sedikit yang mendaftar karena informasi kurang, tapi alhamdulillah untuk tahun depan listnya sudah tergambar cukup banyak. Jadi nanti jangan khawatir, nanti banyak temannya yang di KPM Pro yang sekarang ya. Jadi semangat, antum terpilih menjadi generasi pertama di kaderisasi pengasuh muda profesional ini. Berawal dari kesederhanaan, kita insya Allah nanti akan memberi manfaat yang besar bagi Islam dan kaum muslimin dalam beberapa tahun ke depan. Nah, itu mungkin ya yang bisa Anda sampaikan dalam pembukaan KPM Pro ini. Semoga perjalanan kita nanti Allah ridho dan selalu berikan Allah kemudahan dalam setiap kendala-kendala yang muncul, sehingga antum semua bisa menyelesaikan program tanpa kurang satu apa, bisa menyelesaikan program dengan hasil yang memuaskan. Demikian dari ana, jazakumullah khairan. Sekali lagi selamat datang bagi para adik-adik santri yang akan belajar di KPM Pro. Semangat. Kemudian juga terima kasih jazakumullah khairan kepada para hadirin yang berkenan hadir di acara kita yang sederhana ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yaitu upaya nasihat dari pimpinan Darufit Indonesia kepada Ustaz Mokhtar Arifin LCM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita hormati bersama para hadirin sekalian, yang kita hormati para asatidzah Darufit Indonesia, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati Bapak RT Ngabean ingkang satu udahat kinurmatan. Wonten berikutnya yang kita sayangi pula para calon santri KPM Pro dan anak-anakku sekalian dari Darufit Putra, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di majelis ini dalam rangka iftitah pembukaan KPM Pro, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa mereka diantaranya? Yaitu rajulani tahabba fillah,
ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, ketika berkumpul maka karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, ketika berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di hari ini adalah perkumpulan yang didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan nantinya kita bisa mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau. Hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada para ikhwah sekalian. Yang pertama yaitu al-jiddu wal-ijtihad. Yang pertama adalah al-jiddu, kesungguhan dan keseriusan. Maka ketika kita menuntut ilmu, maka butuh keseriusan dan kesungguhan. Tidaklah bisa ilmu itu diraih hanya dengan bersantai-santai. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Yahya, memanggil Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba, ambillah alkitab biquwwah, dengan kekuatan. Apa yang dimaksud dengan quwwah di situ dijelaskan di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, bahwa Mujahid rahimahullah ta'ala menafsirkan kata quwwah di situ adalah bijiddin wajtihad. Bijiddin dengan kesungguhan, wajtihad dan keseriusan. Di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ihris, milikilah kemauan yang kuat. Ihris, bersemangatlah, ala ma yanfa'uka, untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Maka kesungguhan, keseriusan dan kemauan yang kuat ini adalah hal yang sangat penting untuk selalu kita ingat-ingat. Seorang penyair mengatakan, waman aradal ula bi ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhal. Waman aradal ula, barang siapa yang menginginkan keluhuran, barang siapa yang mengharapkan bisa mendapatkan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik, bi ghairi kaddin, tanpa kesungguhan, tanpa keseriusan, adha'al umra fi talabil muhal, maka orang itu telah menyia-nyiakan usianya dalam menggapai sesuatu yang tidak mungkin. Maka dibutuhkan di situ al-jiddu wal ijtihad, kesungguhan dan keseriusan. Kemudian poin yang kedua yang sudah sepantasnya untuk kita ingat-ingat kembali adalah apa? Yaitu fadailul ilm, keutamaan ilmu. Bagaimana ilmu ini adalah termasuk di antara kunci-kunci kebaikan. Dijelaskan di dalam Irsyadut Tullab oleh Al-Allamah Al-Mani rahimahullah ta'ala, al-ilmu miftahul khairat. Ilmu itu adalah kunci berbagai macam kebaikan.
Bagaimana ketika kita melihat dan mengingat kembali ayat yang pertama kali turun, tentang apa itu? Tentang perintah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk membaca, maka di sini ada isyarat yang penting bagi kita semua untuk memperhatikan masalah ilmu ini. Kemudian dijelaskan pula di dalam tafsir surah Yusuf oleh beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan fa inna kulla khairin fid dunya wal akhirah min atharil ilmi. Sesungguhnya kulla khairin, semua kebaikan di dunia maupun di akhirat itu adalah min atharil ilmi, itu adalah termasuk dari athar ilmu, termasuk dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam ilmu. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mengingat-ingat kembali keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang sudah sepantasnya kita ingat kembali adalah bahwa waktu adalah modal utama bagi penuntut ilmu. Al-waktu ra'su mali talibil ilm. Waktu adalah modal bagi para penuntut ilmu, yang mana waktu ini terkadang sering disia-siakan, tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, dan yang kedua adalah apa? Al-faragh, waktu luang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, di antara poin yang sepantasnya untuk kita ingat bersama adalah at-tasabbur, berusaha untuk menyabarkan diri ketika menuntut ilmu, berusaha untuk menguatkan diri dan menambahkan diri ketika menuntut ilmu. Kenapa itu? Karena semua kebaikan tidaklah bisa diraih dengan begitu saja. Pasti butuh apa? Butuh perjuangan. Di dalam kitab Ta'zimul Ilmi dijelaskan, kullu jalilin minal umur la yudraku illa bis-sabri. Kullu jalilin minal umur, semua perkara yang mulia, semua perkara yang agung, kullu jalilin minal umur la yudraku, tidak bisa diraih illa bis-sabri, kecuali dengan kesabaran. Ketika hadir di majelis, butuh kesabaran atau tidak? Butuh. Ketika hadir ke sini, butuh kesabaran atau tidak? Yang paling jauh dari mana yang sudah hadir? Dari Cikarang, Masya Allah. Bersabar atau tidak sehingga sampai sini? Alhamdulillah. Kalau nggak sabar nggak sampai sini ya. Iya. Maka di sini butuh apa? Kesabaran. Sabar menghadapi kesulitan dalam safar misalnya, sabar dalam biaya safar misalnya, sabar dalam hal-hal yang lainnya ketika menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menutup surah Ali Imran dengan perintah untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Perintah untuk bersabar dan musabarah, yaitu menguatkan kesabaran.
hai orang-orang yang beriman, apa di situ? Sabiru, perintah untuk apa? Bersabar dan musabarah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Nah, tidak hanya bersabar saja, tapi masih ditambahi apa? Wasabiru, menguatkan kesabaran. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa man yatasabbar yusabbirhumullah. Barang siapa yang bertasabbur, tasabbur wazannya apa? Tafa'ul. Tafa'ul mengandung makna apa? Takalluf, memaksakan diri untuk bersabar. Maka bersabar butuh apa? Memaksakan diri. Waman yatasabbar, barang siapa yang memaksakan diri untuk bersabar, menguatkan diri untuk bersabar, maka apa? Yusabbirhumullah, Allah akan menjadikannya sabar. Maka kesabaran perlu apa? Perlu latihan, perlu pembiasaan. Sabar duduk di majelis ilmu, sabar membaca, sabar menghafal, sabar menulis, sabar mengikuti kegiatan-kegiatan di ma'had dan sebagainya. Butuh kesabaran. Nah, ini yang keberapa tadi? Yang keempat, yaitu apa? At-tasabbur, bersabar dan menguatkan kesabaran. Yang terakhir yaitu al-ikhlasu lillah, perkara yang sudah sepantasnya untuk kita bersama ingat-ingat kembali adalah pentingnya mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu ini adalah termasuk ibadah, dan ibadah akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika didasari dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mengingat kembali hadis tentang niat, yaitu hadis yang sudah sangat dikenal, hadis sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebuah hadis yang diulang-ulang di dalam Sahihul Bukhari sebanyak 7 kali. 1 ditempatkan sebagai muqaddimah, dan 6 lagi yang lainnya berada di dalam kitab tersebut pada bab-bab yang lainnya. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya meluruskan niat, menunjukkan pentingnya kita berusaha memperhatikan niat-niat kita, karena kelurusan niat ini adalah bukan hal yang ringan, bukan hal yang mudah untuk diwujudkan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika seorang salaf terdahulu, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang bisa saja berubah niatnya ketika membaca satu hadis. Dalam membaca satu hadis, di penggalan yang pertama ikhlas karena Allah, tapi kemudian di penggalan yang berikutnya sudah berubah niatnya. Maka bagaimana ketika memperhatikan seperti athar tersebut, bahwa niat itu adalah mudah sekali berubah-ubah. Niat itu mudah sekali berbolak-balik, sampai dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidaklah aku menangani suatu perkara yang asyadda alayya, yang lebih sulit bagiku, min niyati, daripada menangani masalah niatku. Kenapa itu?
Kata beliau, li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu berbolak balik bagiku. Niat bisa berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolong untuk apa? Untuk bisa meluruskan niat-niat kita di dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita, di dalam melakukan ibadah-ibadah kita, sehingga amal-amal yang kita lakukan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sedikit yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah untayan nasihat dari pembina Darufit Indonesia, Ustadz Mukhtar Arifin LCMH. Semoga bisa menjadi pelajaran dan cerminan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk segenap asatidzah pengurus, tamu undangan bisa menuju kantor Darufit Indonesia untuk makan siang. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.